Oke, selamat pagi. Kali ini saya berada di kebun cabenya miliknya Pak Erwin. Beliau ini salah satu petani muda yang menginspirasi lah untuk bagaimana mengkomunikasikan pertanian terpadu antara bahan organik yang tepat guna dan juga bahan kimia yang sesuai kebutuhan tanaman. Nanti beliau akan banyak berbagi. Coba ini lihat tanamannya cukup bagus. Ini umur 150 hari dengan lihat produksinya cukup masih tinggi. Nah, ini saya ini udah berkali panen. Nah, ini saya sedang bersama beliau di lahannya beliau. Selamat pagi Bapak Erwin. Selamat pagi. Sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Nah, ini bisa cerita nih Pak, tanamannya kan lagi sehat-sehat nih. Dan juga di musim hujan kok tanamannya alhamdulillah kayaknya nggak ada masalah layu nih kayak ini, dan juga nggak ada masalah patek. Dan juga dengan beliau ini juga mengombinasikan antara penggunaan bahan organik, mikroba dan juga bahan kimia secara bagus tepat sasaran gitu Pak. Monggo Bapak bisa bercerita. Saya sebelumnya minta maaf kalau nanti omongan saya ada yang salah. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di sini saya mau berbagi pengalaman, cerita sedikit lah. Kalau menurut saya Mas, apa namanya, kita tanami terutama dari tanah. Beli sambil ke bawah Bapak. Gimana tanah ini sehat? Ya, kita harus mementingkan unsur itu tadi Mas, yang sampean bilang tadi, pembenahan tanah. Nah, ini tanahnya ya kan. Ini pembenahannya juga menggunakan bahan organik ya Pak? Bahan kalau di tanah full organik Mas. Full organik tanah. Ya tetap ada kimia cuman nggak seberapa. Tapi Mungkin kimianya dipupuk ya Pak? kimianya dikocor sama ditugal Mas. Ditugal. Ini dari pupuk kimia sintetis gitu. Nah, kalau organik tadi pakai organik, pakai ya sejenis humid asid. humid asidnya humatop itu. Humid asid terus trichoderma itu tetap pakai Mas. Terus masalah pemupukan kalau bisa pakai yang bagus lah Mas. Yang bagus ya. Yang bagus. Kan ya berarti lebih mementingkan kualitas daripada kuantitas. Kalau yang bisa yang klorinnya itu sedikit lah. Sedikit klor. Sedikit klorin. Atau bebas klor gitu. Atau bebas klor. Nah, logikanya ke situ lah. Terus masalah apa namanya tadi? Pemupukan di musim ini kan di musim hujan kok aman nih Pak, nggak gampang nak patek. Mungkin bisa ceritakan pupuk yang bagus gimana? Kalau di musim hujan kalau bisa unsur N-nya dikurangin Mas. Lebih dominan unsur apa Pak? Fosfat dan kalium. P dan K lebih tinggi ketika musim hujan. Kalau musim kemarau? Kemarau bisalah N-nya itu diperbanyak gitu. Seumpama biasanya di musim kemarau pakai 5, kalau di musim hujan ya bisa pakai 2, pakai 1 gitu. Itu pun nggak pakai sama sekali juga nggak bisa. Harus tetap ada ini. Tapi pakainya sedikit aja soalnya dari atas kan udah ada dari air hujan ini mengandung N sebenarnya. Jadi ketika musim hujan disarankan penambahan unsur N lebih sedikit dan diperbanyak unsur P dan K-nya gitu. Untuk ini Pak, mikronya pakai juga? Mikronya pakai Mas. Cuman sedikit gitu ya. Unsur mikronya tetap pengaruh. Unsur mikro kalau musim hujan saya sedikit sekali Mas. Untuk tadi Pak, untuk apa ya? Fungisidanya pakai apa tadi Pak? Mikroba trichoderma itu atau ada yang lain juga? Fungisida ya tergantung Mas. Tergantung. Ini kan bagus nih Pak. Ini musim penghujan, alhamdulillah kok rata dan enggak mungkin kena lengger, mungkin ada 1-2 wajar gitu Pak. Wajar lah. Wajar. Petani wajar. Jadi gimana Pak saran petani yang lain, petani muda lain biar biar pertaniannya berkelanjutan, tanahnya subur dan juga tetap imbang produksi, biar pertanian terpadu itu Pak, mengimbangkan antara organik, mikroba, kimia sintetis bisa lebih tepat sasaran, tepat dosis seperti itu Pak. Sekarang kan ada kayak channel-channelnya Mas. Bisalah nanti kan dilihat nanti sambil dipelajari gitu. Pokoknya
terutama ke tanah. Ke tanah kalau, ya. Kalau saya terutama ke tanah. Karena tanah sebagai pondasi nggih, Pak. Pondasi dari tanaman. Kalau tanahnya bagus, ini contohnya gembur nggih. Nah, ini gembur. Sampai pegang sendiri. Gembur. Tanamannya. Gembur. Contoh tanah. Nah, ini buahnya gembel banget. Ini satu pohon potensi berapa, Pak? Dari penglihatan Bapak ini, dari perkiraan ya, dari perkiraan pertumbuhan tanaman kayak seperti ini. Menurut saya bisa 1 kilo lebih lah, Mas. 1 kilo lebih ya. Sampai habis loh ini ya. Maksudnya petik sampai habis. Sampai panen selesai. Ini umur tanaman sampai berapa, Pak? Buat perkiraan. 7 bulan lewat pasti ya. Pasti lewat. Hampir setahun ya. Bisa, Mas. Bisa tembus tahun. Cuman kan dari nanti kondisi tanaman. Kalau tanamannya sehat, seumpama buah ini habis, Mas. Okay. Nah, buahnya di sini habis. Ini kan bisa ditopping sini, Mas. Oh, di ini ya, Pak ya, Pak? Topping ya, potong atas ini ya. Potong atas, nanti kan di bawah ini grembel lagi. Bisa tumbuh tunas baru lagi. Oh, gitu ya. Kalau jenis cabai kecil lah, Mas. Cabai kecil ya. Jadi cabai kecil punya trik ini, bisa dibagi apa? Pak Iro-ironya berbagi. Kalau ini sudah ini atasnya sudah kurang produksi, di topping, atasnya dipotong, nanti dipacu bawahnya. Gimana majunya, Pak? Pakai nutrisi lagi. Nutrisi kayak macam tadi. Nutrisi lagi, tanahnya bagi lagi. Oke. Tanahnya tetap, Mas. Saya kocor ini minimal 1 bulan bisa 2 kali, Mas. 1 bulan 2 kali. Kocornya apa, Pak, itu, Pak? Ya, kandungannya? Kandungannya nggak pernah. Kalau kocornya jarang ke arah pupuk, Mas. Apa, Pak? Bisa cerita, Pak? Kocornya ya tetap triko, humid asid itu. Nah, itu aja saya, Mas. Humid asid yang berkualitas tentunya, Pak ya, yang berkualitas. Dan trikonya pun yang berkualitas, bukan yang apalah, pupuknya pun yang berkualitas. Bukan soal harga ya, Pak, tapi kualitas depannya. Harga nanti hasil panennya pun ngikuti, Pak ya. Ngikutin, dan semoga kalau hasil panennya bagus. Tur harganya bisa bagus. Alhamdulillah. Nah, kalau hasil panen bagus, jumlahnya banyak, harganya kurang bersahabat kan masih bisa. Masih umpama hitung-hitung tingkat kerugian masih bisa ada yang masih ada sedikit yang kurang lebih ya, bisa ganti keringet tuh ini. Umpama ganti keringet masih sedikit ada. Seumpama rugi yo juga sedikit. Oke. Dengan potensi bagus. Harga jelek loh, Mas. Umpama rugi masih bisa ada hasil. Oke. Jadi seperti itulah sedikit wawasan atau informasi keilmuan pertanian dari pengalamannya Bapak Erwin. Semoga bisa menginspirasi petani lainnya kalau mau belajar ke Irwan ya, Pak Irwan Soleh ngomong. Jadi kalau beliau ini rumahnya terbuka bagi siapapun yang mau belajar sama beliau, mau kerja sama beliau, bisa datang ke rumah beliau. Alamatnya di Desa Toyamas, Kecamatan Celuring. Kecamatannya mana, Pak? Kecamatannya Gambiran. Oh, Gambiran. Doya yang ini ya rumahnya? Iya, ini. Oh, Gambiran ini. Itu ikut Gambiran soalnya kan. Oh, gitu ya. Sedikit ada batas itu. Oh, iya. Di Kecamatan Gambiran, Kabupaten Banyuwangi. Ini semoga teman-teman bisa saling tukar informasi. Jika ada pendapat yang lain boleh di kolom komentar. Terima kasih Pak Irwan. Semoga tetap memberikan informasi keilmuan pertanian bagi petani lainnya dan juga saling informasi. Salam sukses petani Indonesia, Pak. Sukses semuanya.